Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin, guru SMA Negeri 1 Waringin Kurung, Serang, Banten. Izinkan saya untuk menampilkan video PPL 3 tentang tekanan hidrostatis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Luar biasa ya hari ini, sangat semangat ya. Kita akan kasih yel-yel dulu ya. Semangat. Ceria, ceria, ceria. Baik, terus buat semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, silakan dipimpin doa. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ya. Nah, Bapak akan menanyakan ya untuk materi hari ini. Sebelum kita belajar minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Elastisitas. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis ya. Baik ya, perhatikan sebentar ya. Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Tolong diamati ya gambar tersebut. Sudah terlihat gambarnya? Kegiatan apa ini? Ada yang bisa menjawab? Habib Pak, Boleh, silakan Afid dari kelompok 3. gambar A itu menggambarkan mengapung di atas permukaan air. Mengapung ya? Iya. Oke. Kalau gambar B ada yang bisa menjawab? Gambar B? Boleh, silakan dari nomor 1. Gambarnya di tengah-tengah permukaan air. Agak keras suaranya. Gambar itu menunjukkan di tengah-tengah permukaan air. Menyelam di tengah air ya. Baik. Kalau gambar C? Ada yang bisa? Gambar C? Kelompok 1? Coba kelompok 1. Itu menyelam di dasar air, Pak. Menyelam di dasar air. Baik. Berarti kalau perbedaan dari gambar A, gambar B, dan gambar C itu perbedaannya di mana? Ayo, ada yang bisa jawab perbedaannya di mana? Baik, ya silakan. Gambar pertama itu menyelam di dasar air, di permukaan air. Kalau yang gambar kedua itu menyelam di tengah-tengah permukaan air. Yang gambar ketiga itu menyelam di dasar permukaan air. Baik, berarti perbedaannya adalah kedalamannya Kedalamannya. ya. Baik, aplaus buat teman-teman yang sudah menjawab ya. Nah sekarang Bapak akan mendemonstrasikan ya. Perhatikan. Yang Bapak pegang ini apa? Ada isinya apa? Air. Yang Bapak pegang adalah sebuah botol plastik yang berisi air penuh. Nah sekarang Bapak akan melakukan praktikum ya, percobaan. Seandainya Bapak megang jarum ya. Kalau jarum ini Bapak tusukkan ke dalam botol ini ya. Kemudian botol ini Bapak letakkan. Kemudian jarumnya Bapak lepas, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Bocor? Apa? Mancur. Kelompok 2 ada yang mau jawab? Netes. Boleh. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi silahkan perhatikan ya dengan baik-baik percobaan yang akan Bapak lakukan. Ini akan Bapak tusuk ya. Kemudian setelah ditusuk sudah terlihat semua ya, sudah ditusuk. Bapak akan cabut jarumnya ya. Kita lihat apa yang terjadi. Pak, kok airnya nggak ngalir? Ngalir airnya, memancar? Nah, kira-kira kenapa kok nggak memancar? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu jawabannya? Karena nggak ada tekanannya, Pak. Nggak ada tekanannya. Nggak ada, ya, sama nggak ada udaranya. Baik, kita coba ya.
Perhatikan, seandainya tutupnya Bapak buka, ya, kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Airnya mancur. Terus akan Bapak tutup lagi. Apa yang terjadi? Berhenti. Pancurannya berhenti. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak semuanya, apa yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa yang bisa disimpulkan dari peristiwa yang barusan Bapak laksanakan? Coba, bisa jawab? Oh, jadi si tekanan udara di luar itu bakal mempengaruhi juga tekanan di dalam air. Ketika tekanan di luar masuk, itu kan menekan si air yang di dalam. Akhirnya si air yang di dalam bisa keluar dari bolongan yang tadi. Baik, luar biasa jawabannya ya. Aplaus ya. Baik, sekarang perhatikan ya. Nah, pada botol ini tadi kan sudah didemonstrasikan kalau misalnya ditusuk satu pakai jarum ya, jarumnya satu. Nah, sekarang Bapak sudah menusuk nih 3 jarum dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ya. Kira-kira apa yang terjadi seandainya ketiga jarum ini Bapak lepas? Apa yang terjadi? Memancur. Baik. Memancurnya bagaimana? Apakah memancurnya ada yang kencang atau yang lemah atau bagaimana? Kira-kira dari pengamatan yang tadi sudah diamati dari kejadian pertama tadi. Yang bawah tuh kayaknya akan lebih kencang, Yang bawah akan lebih jauh ya, daripada yang di atas atau di atas tadi ya. Baik, sekarang kita buktikan ya, apakah apa yang tadi anak-anak sampaikan betul atau tidak. Silakan kita amati. Ini yang jarum ke atas, Bapak buka dulu ya. Baik, silakan diamatin. betul kan? Dari ketiga titik tadi, mana pancuran yang paling jauh? Yang bawah. Yang paling bawah paling jauh ya. Yang di atas sedang ya, yang di atas paling atas itu lebih pendek ya. Nah, baik. Sekarang akan Bapak tutup lagi. Dari pengamatan yang sudah diamati, yang sudah dilakukan, kira-kira apa kesimpulan atau apa hipotesis yang bisa dituliskan? Ya. Bahwa besarnya tekanan dipengaruhi oleh kedalaman. Luar biasa, aplaus ya. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan praktikum tentang kedalaman ya, pengaruh kedalaman terhadap tekanan, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Ini ada 3 kelompok, Bapak akan membagikan untuk kelompok 1 nih LKPD-nya. Kelompok 2, silahkan sambil diisi ya untuk LKPD-nya. Ini kelompok 3. Nah, di LKPD ya, itu sudah ada langkah-langkah yang akan kita lakukan ya selama praktikum. Sekarang perhatikan ke depan sebentar ya. Bapak akan mendemonstrasikan contoh ya, bagaimana melakukan demonstrasi. Di depan ini Bapak sudah membuat demonstrasi tentang pipa U ya. Di sini ada air ya, di sini ada air. Airnya berupa air tawar ya. Nanti kita akan melakukan 2 kegiatan. Air ya, di sini air tawar dan nanti diganti dengan air garam. Ya, tiap kelompok nanti silahkan melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di LKPD. Bapak akan memberi contoh 1, nanti silahkan tiap kelompok maju ke depan untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, perhatikan pada pipa U ini, jangan lupa nanti anak-anak perhatikan posisi awalnya, ketinggiannya berapa dicatat. Ya, setelah itu masukkan pipa ya, masukkan
pipa ini ke dalam air, kemudian tekan setinggi 1 cm. Ketika ini naik sampai 1 cm, dilihat permukaan air yang merah ini akan naik juga kan? Nah, hitunglah berapa kenaikan airnya. Setelah itu tulis hasilnya di LKPD. Paham? Lakukan langkah ini sampai kedalaman 5 cm. Jadi 5 kali ya. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Setiap kenaikannya nanti perhatikan ketinggiannya. Delta H di sini. Dihitung, ditulis hasilnya di LKPD. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kelompok 1 sudah siap ya? Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan ya, untuk melaksanakan praktikum. Terus oke 0,8 udah Pak. Sudah selesai kelompok 1? Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Aplaus buat kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Ya. Silakan maju ke depan. Kok 12? Enggak. 18. Iya. Iya. Baik, sudah selesai kelompok 2? Ada Pak. Ya, baik, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Aplaus buat kelompok 2 ya. Baik, setelah kelompok 2, kelompok 3 siap? Ya. Baik, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Berapa nih? 0,9. Satu ya? Satu. Baik, sudah selesai kelompok 3? Udah Pak. Baik, kalau sudah selesai, aplaus buat kelompok 3 ya. Baik, terima kasih ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyelesaikan praktikum. Datanya sudah ditulis semua ya hasilnya. Nah, selanjutnya silakan dilihat untuk pengolahan datanya ya. Setelah datanya didapat, perhatikan ya. Bapak akan menyajikan ya. Tugasnya adalah membuat atau menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik ya. Nanti di LKPD sudah disiapkan bentuk grafik. Perhatikan ini grafik ya. Ini ada grafik sumbu X-nya itu adalah kedalamannya ya dalam sentimeter, dan sumbu Y-nya ini di sini adalah
pertambahan atau kenaikan kedalamannya atau delta H-nya dalam sentimeter. Nah, untuk sumbu X ya di kedalamannya di situ ada skala 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya juga di situ ada skala 1, skala 2, 3, 4 dan 5. Nah, yang harus dilakukan oleh anak-anak adalah dari hasil atau data yang sudah didapat, silakan ya, misalnya pada praktikum pertama untuk yang H-nya itu 1 didapatkan ternyata 1 cm, ketinggiannya ternyata di sini adalah delta H-nya juga 1. Kemudian disambungkan menjadi titik di sini. Bisa ngikutin ya? Kemudian data kedua sama, misalnya data kedua ternyata didapatkan 1, misalnya 1,5 di sini naik. Datanya ternyata di sini 1,7. Nah, kemudian pertemuan ini dijadikan titik dan seterusnya sampai data kelima. Kemudian nanti ini disambungkan antara titik 1 dengan titik 2 dan selanjutnya dihubungkan. Maka akan didapatkan bentuk grafik ya, berupa grafik linear. Sampai sini bisa ikutin? Baik, silakan dilanjutkan untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan. Saya ngitungin itu ya, tekanannya. Kamu bikin grafiknya dulu untuk yang air tawar sama air garam. Delta untuk Y yang mana di sumbu X. Oke? Jadi dari awal itu 0,9, terusnya dia naik jadi 1. Iya, 0,9, 1,2 kalau nggak salah. 1,2, 1,3 sama 1,5. Gimana? Sudah selesai semua? 1 menit lagi ya? Baik, 1 menit lagi silakan diselesaikan. Gimana nomor 1? Ada kendala? Sumbu X dan sumbu Y-nya dijadikan 1 titik ya, dapat posisi dibuat seperti yang sudah dikatakan. Kelompok 2, gimana? Ada kendala? Baik. Nah, nanti ini sumbu X-nya itu hanya sumbu Y-nya delta H. Nanti disambungkan berdasarkan datanya ya. Oke, dilanjutkan. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Baik. Ya, betul ya, bagus. Nah, nanti tiap ujung posisinya dihubungkan ya sehingga membentuk grafik garis ya. Baik, untuk kelompok 1, 2, dan 3 LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai, waktunya untuk mempresentasikan hasil dari praktikum ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Salsa
Nabila dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum hidrostatis. Yang pertama, berdasarkan tabel 3, bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan. Jawabannya itu semakin dalam tekanan maka airnya semakin besar. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel yang keempat, itu bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan. Semakin besar massa jenisnya, maka tekanannya juga semakin besar. Terus yang ketiga, tulis hubungan antara massa jenis ρ, percepatan gravitasi atau G, dan kedalaman atau H. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan juga kedalaman. Sekian dari saya dan kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Aplaus buat kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Sudah. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandakan Saputri dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Berdasarkan tabel 3, semakin dalam tekanan semakin besar. Berdasarkan tabel 4, semakin besar massa jenis, tekanan semakin tinggi. Dan besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan, gravitasi, dan kedalaman. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Aplaus buat kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengamatan dari kelompok 3. Berdasarkan tabel 3, bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan. Semakin dalam, tekanan semakin besar. Berdasarkan tabel 4, bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan. Semakin besar massa jenis, tekanan semakin besar. Tulis hubungan antara massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali G dikali kedalaman. Sudah selesai kelompok 3? Baik, terima kasih. Aplaus buat kelompok 3. Baik, setelah ini ya, tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil dari praktikum yang sudah dilakukan. Kelompok 1, 2, dan 3, apakah ada pertanyaan dari hasil yang sudah kelompok 1 dan 2, 3 sampaikan? Mungkin ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Boleh, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 3. Nah, tadi itu kan di hasil pengamatan kalian itu besarannya yang air tawar dengan air garam itu sama, sedangkan kan rho air garam itu lebih besar ya. Kenapa kok sama kayak si rho air di hasil percobaannya? Kok nggak ada penambahan? Kan dari kesimpulannya ada semakin besar massa jenis, tekanan semakin tinggi. Kenapa kok di kalian nggak ada pertambahannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 3 bisa langsung menjawab. Izin menjawab, karena sesuai pengamatan tadi kelompok 3 seperti itu hasilnya. Jadi hasil dari pengamatannya seperti itu ya dari kelompok 3. Baik, ada kelompok yang mau menambahkan mungkin untuk memperkuat ya jawaban dari kelompok 3? Saya, Pak. Silakan dari kelompok 1 mau menambahkan. Mungkin kalau dari sudut pandangnya, Pak. Iya. Dari sudut pandang pembacaan ya. Iya. Baik. Jadi kemungkinan juga karena sudut pandang dalam pengambilan atau pengamatan ketika melihat skalanya ya. Nah, baik, terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, 3 ya sudah memberikan. Sudah selesai ya dari apa yang sudah disampaikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang tolong perhatikan ke depan ya. Bapak akan menampilkan contoh soal ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk tekanan hidrostatis. Di sini ada soal ya. Seorang penyelam angkatan laut menyelam di dasar kolam sungai dengan kedalaman 10 meter. Jika massa jenis air sungai 1000 kg per meter kubik dan
besar gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, hitunglah besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut dan bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatisnya. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama kita ini dulu uraikan dulu yang diketahui pada soal apa saja. Pada soal yang diketahui apa? Kedalaman ini ya, kedalaman berarti H. H-nya berapa? 10 meter. 10 meter. Kemudian massa jenis rho. Rho-nya berapa? 1000 kilogram per meter pangkat 3 gitu ya. Kemudian besar gravitasinya 10 meter per second dikuadratkan. Kemudian yang ditanya apa di situ? Tekanan hidrostatis atau pH gitu ya. Berapa? Nah, kita jawab. Dari hasil yang praktikum yang sudah didapatkan ya, tadi dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya tekanan hidrostatis itu dirumuskan atau dapat dituliskan sebagai rho G dikali H. Jadi besarnya tekanan hidrostatis itu adalah rho dikali G dikali H. Kita masukkan yuk, rho-nya berapa? 1000 gitu ya. Kemudian G-nya berapa? 10. Kedalamannya berapa? 10. Berarti bisa diambil kesimpulan 1000 kali 100 berarti berapa? 100.000. Satuannya adalah Pascal. Nah, 100.000 ini bisa ditulis dalam notasi 10 pangkat 5 karena nolnya ada 5 di sini ya. Pascal atau PA juga boleh. Inilah besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh si penyelam angkatan 0 tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang Bapak akan menampilkan soal HOT ya, High Order Thinking Skill. Sekarang perhatikan. Nah, pada soal yang tadi ya, pada soal yang sama akan Bapak variasikan. Pak, bagaimana kalau kedalamannya dijadikan 2 kali? Apa yang terjadi terhadap tekanan hidrostatisnya? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini tadi untuk contoh yang soal, Bapak hapus dulu ya. Kita lihat. Kalau ternyata yang ditanya kedalamannya 2 kali, berarti hanya itu adalah 2 kalinya, berarti dikali 2 ya. Berarti berapa nih? 20 meter. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat. Tekanan hidrostatis sama dengan rho G H. Berarti rho-nya tadi 1000 ya. 1000, G-nya adalah 10, H-nya sekarang jadi 20. Berarti ketemunya berapa? 2 kali 1 kali 1 berarti 2. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 Pascal. Oh, berarti berapa? 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, dari hasil yang sudah didapatkan, tadi tekanan hidrostatis yang pertama tadi berapa? 10 pangkat 5 Pascal, gitu ya. Nah, ketika kedalamannya ditingkatkan 2 kali, sehingga P hidrostatis yang kedua itu menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kesimpulannya apa? Tekanannya naik nggak? Iya. Naik, berarti kesimpulannya kedalaman itu berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Sampai sini bisa ngikutin? Nah, inilah kesimpulan hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Baik, Bapak akan melakukan evaluasi ya terhadap apa yang sudah tadi didapatkan. Ini ada soal, nanti akan Bapak bagikan ya, tolong dikerjakan satu-satu. Oke? Baik, ini akan Bapak bagikan soalnya. Silakan nanti dikerjakan ya soalnya. Baik, yang sudah mengerjakan, sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai, Bapak ambil ya soalnya ya. Oke, terima kasih. Tidak ada yang ditanyakan?
Nah, sebelum ditutup ya, Bapak akan meminta tolong ya dari siswa untuk melakukan refleksi terhadap apa yang dijadikan kesimpulan dari praktikum yang sudah didapatkan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Boleh, silakan. Kelompok 1 ya? Iya. Ya, silakan. Berdiri, Pak. Boleh, berdiri boleh. Jadi kesimpulannya besaran tekanan hidrostatis dipengaruhi dalam 3 besaran, yaitu kedalaman, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Semakin dalam maka tekanannya semakin besar, dan semakin besar massa jenisnya maka tekanannya juga semakin besar. Baik, luar biasa ya. Plus ya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Bapak cuma akan menambahkan sebentar bahwa kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil praktikum ini adalah bahwa kedalaman benda semakin dalam, tekanannya semakin besar, betul. Kemudian kalau massa jenisnya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Itulah yang didapat dari hasil praktikum yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, dari hasil itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis, kemudian gravitasi bumi, dan kemudian kedalaman. Inilah rumusan untuk besaran yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Jadi hari ini luar biasa sekali, kita sudah menemukan besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Oke, luar biasa ya. Bapak sangat berterima kasih dan bangga sekali ya untuk kelas IPA ini ya. Luar biasa, plus buat kelas IPA ya. Baik, untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Pascal. Tolong dipersiapkan ya. Siap, Pak. Siap. Baik, sebelum kita tutup, silakan dipimpin untuk doa ya. Iya. Minta tolong dipimpin doa untuk pulang. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut Kristen masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.